Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report at the Spot Tribun Timur edisi Senin 29 November 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik dan peristiwa yang telah terjadi yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kota Makassar, di mana terdakwa Edi Rahmat dijatuhi hukuman penjara Senin 29/12/2021 siang. November 2021 siang. Vonis dibacakan pukul 13:10 WITA di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini, Kota Makassar. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun ditambah denda 200 juta. Jika tidak bisa dibayar diganti kurungan 2 bulan. Hukuman 4 tahun ini sesuai tuntutan oleh jaksa. Bedanya di denda lebih ringan 50 juta dibanding tuntutan, yaitu tuntutan 250 juta. Untuk itu, informasi lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita, Muslimin Embah. Halo, rekan Muslimin Embah, selamat siang. Ya, Kinan dan Tribuners. Baik, seperti apa jalannya sidang saat ini, rekan Muslimin Embah? Ya, saat ini saya berada di pekarangan Pengadilan Negeri Kota Makassar. Yaitu baru saja berlangsung sidang putusan ataupun sidang vonis terhadap terdakwa Edi Rahmat, mantan sekretaris PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, atas keterlibatan dalam dugaan gratifikasi Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Dalam sidang vonis ini, terdakwa Edi Rahmat divonis 4 tahun penjara, kurungan penjara, dan denda 200 juta ataupun lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, di mana Edi Rahmat dituntut denda 250 juta. Kinan. Tuntutan tersebut berapa tahun pasal yang akan didakwakan oleh tersangka? Ya, tersangka atau terdakwa ini sudah divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta. Dari tuntutan itu, tuntutan sebelumnya Edi Rahmat atau terdakwa Edi Rahmat ini juga dituntut oleh jaksa penuntut umum dari KPK, yaitu 4 tahun penjara dan denda 250 juta. Namun saat vonis hari ini dibacakan oleh hakim, itu dendanya berkurang dari 250 juta menjadi 200 juta. Untuk pihak dari terdakwa sendiri, yaitu pengacaranya, mengaku sejauh ini akan mengkoordinasikan vonis tuntutan ini ke kliennya, apakah akan mengajukan banding atau seperti apa, Kinan? Baik, rekan Muslimin, selanjutnya dengan tuntutan tersebut, bagaimana respon pengacara Edi Rahmat? Ya, untuk respon pengacara tadi seusai mengikuti sidang, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dulu atas vonis ini, apakah akan mengajukan banding atau hanya menerima, karena oleh majelis hakim pihak pengacara ataupun terdakwa ini diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap terkait vonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Kinan. Terima kasih rekan Muslimin Embah. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan Abdi Manaf, pengacara Edi Rahmat. Berikut kutipannya. Berarti akan berkoordinasi dulu sama Pak Edi. Ya, oke. Sama Pak Edi. Iya, ya. Akan dikerjakan, harus ada koordinasi tadi dari terkait masalah yang tadi dari pertimbangan hakim yang menolak pledoi dari terdakwa. ya jelas. Ada poin apa aja yang jadi titik berat? Jelas bahwa apa yang disebutkan itu bertentangan dengan pledoi kami yang sudah menjelaskan fakta-fakta dan terkait apa pernyataan saksi dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Jelas 100% malah bertentangan dengan pledoi kami. Itu yang kami yakini bahwa mestinya Edi Rahmat ini bebas seperti itu. Jadi pikir-pikir dulu Pak ya. Ya kan hakim memberikan batas waktu 7 hari.
Apabila kita tidak lakukan seperti itu dalam tengah waktu, maka jangan kita menerima secara hukum. Rencana ada banding kan? Saya kita konsultasi dengan dengan Abdi Manaf selaku pengacara Edi Rahmat. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke informasi selanjutnya di mana pemerintah Kabupaten Nrekang bakal lelang 3 jabatan eselon 2. Namun seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Menyaksikan live report on the spot bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Nrekang, di mana pemerintah Kabupaten Nrekang bakal lelang 3 jabatan eselon 2. Pemerintah Kabupaten Nrekang bakal menggelar lelang terbuka terhadap 3 jabatan yang lowong. Jabatan yang akan dilelang adalah jabatan eselon 2 di 3 organisasi perangkat daerah atau OPD yang sedang lowong. 3 jabatan itu yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Inspektur Kantor Dispapor, dan juga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispopar Nrekang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang berada di lokasi, ada rekan Muhammad Aziz Albar. Halo, selamat siang rekan Muhammad Aziz. Iya, siang Kinan. Baik, kapan lelang jabatan mulai dilaksanakan? Ya, jadi untuk lelang jabatan untuk 3 organisasi perangkat daerah atau PD yang sedang lowong di Kabupaten Nrekang ini akan dilaksanakan lelang
dimulai rencananya pada awal atau pertengahan Desember bulan depan, di mana prosesi lelang ini akan melibatkan beberapa organisasi, dalam hal ini lembaga sejarah seperti beberapa lembaga kerjasama baik kampus maupun lembaga yang akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan lelang terbuka. Seperti itu, Tina. Baik, selanjutnya syarat dari 3 jabatan yang nantinya akan dilelang di jabatan tersebut ada apa saja? Iya, jadi untuk persyaratan yang akan ditentukan kemudian oleh tim seleksi nantinya hanya saja untuk saat ini Kepala BKPSDM Enrekang sendiri sudah menyatakan bahwa untuk pelaksanaan lelang jabatan ini hanya ada aja persyaratan utama, yaitu minimal jabatan eselon 3, dalam hal ini sudah pernah menjabat sebagai kabid sebelumnya, dan ini jabatan lelang terbuka ini bisa diakses atau diikuti oleh seluruh ASN yang sudah pernah baik yang berada di Kabupaten Enrekang maupun di luar Kabupaten Enrekang. Terkait pelaksanaan lelang terbuka ini, 3 OPD Enrekang tersebut, yaitu Inspektorat Kabupaten Enrekang, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, dan juga Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, memang saat ini tengah lowong setelah 3 kepala dinas mereka ini sudah dilengkapi atau pindah tempat ke tempat yang baru. Mantan kepala BKPSD, mantan kepala Enrekang baik asisten atau staf ahli di Pemkab di Sekretariat Kabupaten Enrekang, kemudian mantan kepala atau inspektorat Kabupaten Enrekang ini atau Pak Haidar ini sudah pindah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk lokasi atau jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini Pak Sumarna ini sudah berpindah menjadi kepala dinas pustaka. 3 organisasi itu, 3 OPD tersebut akan dilaksanakan lelang seperti itu. Baik, rekan Aziz. Selanjutnya, harapan apa yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan lelang jabatan tersebut? Ya, harapan diharapkan dari Kepala BKPSD ini pada saat ini mengatakan bahwa harapan dari 3 OPD yang nantinya di mana akan dilamar oleh beberapa ASN nantinya, diharapkan mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal kepemimpinan dan juga integritas yang tinggi dalam hal menjalankan tugas dan tupoksinya sebagai kepala dinas nantinya. Kemudian yang kedua juga dititikberatkan adalah kesiapsiapan untuk ditempatkan atau menempatkan posisinya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Aziz. Selanjutnya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun hasil wawancara secara langsung dengan Kepala BKPSDM Enrekang, Bapak Jumurdin SPD MPD. Berikut kutipannya. Jadi terkait dengan jabatan eselon 2A yang 2B yang ES, jabatan tinggi pertama yang direncanakan akan dilaksanakan seleksi terbuka untuk 3 OPD keuangan, inspektorat dengan Dispopar. Ya, Dispopar. Jadi sementara kami sekarang koordinasi dengan BKPSDM provinsi dengan KSN tentang mekanisme lelang itu, termasuk jadwal mulai dari tahapan-tahapannya, pengumumannya, kemudian persyaratannya sampai pada pelaksanaan, dan kita upayakan paling lambat insyaallah Februari sudah selesai dan sudah ada hasilnya situ. Oh, artinya apakah bulan depan dimulai atau? Ini kan kita sudah masuk tahapan ini. Kita sudah koordinasi dengan KSN, tinggal kita menunggu balasannya di sana dan gubernur. Kita sudah menyurat juga ke gubernur tentang jabatan yang lowong di Enrekang ini ada 3, dan mungkin minggu depan sudah ada informasinya balasannya dari gubernur. Tinggal nanti kita menyurat lagi ke gubernur tentang panselnya ini.
termasuk lembaga yang akan kita kerjasamakan nanti kita belum ada. Jadi kalau untuk pendaftarnya bisa dari luar Pak Adi? Boleh. Ini kan terbuka. Yang penting memenuhi persyaratan. salah satu persyaratan utamanya nanti. Salah satu persyaratannya itu telah menduduki jabatan minimal eselon 3 dan pangkatnya. Itulah tadi hasil wawancara secara langsung dengan Kepala BKPSDM Nrekang. Terima kasih rekan Muhammad Aziz Albar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi selanjutnya. Puluhan rumah rusak terdampak angin puting beliung di Kabupaten Baru. Namun kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan live report on the spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Baik, informasi selanjutnya datang dari Kota Baru, di mana
Puluhan rumah rusak terdampak angin puting beliung di Baru. Puluhan rumah rusak terdampak angin puting beliung di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Hanya saja rumah warga yang terdampak alami rusak ringan. Kerusakan pada umumnya di rumah yang terdampak tersebut, yaitu pada bagian atapnya. Selain itu, sebagian rumah yang alami kerusakan pada bagian dinding dan atapnya yang terbuat dari seng. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi. Ada rekan Darullah. Halo, selamat siang rekan Darullah. Iya, siang Kinan. Baik, berapa total rumah yang rusak akibat terdampak di angin puting beliung tersebut? Ya, hingga saat ini dari data yang dihimpun oleh tim BPBD Kabupaten Baru, itu terdapat 34 rumah yang rusak terdampak angin puting beliung di Kabupaten Baru. Jadi ke 34 rumah tersebut tersebar di beberapa kecamatan. 10 ada di ada di Kelurahan Malawa, Kecamatan Malusu Tasik, dan 20 ada di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sepeng Raja, dan 4 rumah ada di Desa Lawalu, Kecamatan Sepeng Raja. Jadi rumah yang terdampak tersebut tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Malusu Tasik dan Kecamatan Sepeng Raja. Ya, Mbak Kinan. Dengan kejadian tersebut, bagaimanakah sekarang kondisi rumah yang terdampak di angin puting beliung yang berada di Kabupaten Baru? Iya, untuk saat ini warga setempat tengah memperbaiki rumahnya yang terdampak oleh angin puting beliung, terutama mereka itu memperbaiki bagian-bagian seng yang telah rusak terbawa angin puting beliung. Dan selain yang sementara diperbaiki, ada juga sebagian rumah yang sudah baik, sudah pulih total, berhubung kerusakannya tidak terlalu parah. Kalau untuk rumah yang kerusakannya agak parah, itu masih dalam tahap perbaikan hingga saat ini. Tapi ada sebagian rumah juga yang rusakannya hanya rusak ringan, yang kerusakannya pada 1-2 seng saja, jadi itu sudah selesai diperbaiki. Iya, Mbak Kinan. Baik, selanjutnya apa tindakan BPBD Baru pada warga yang telah terdampak bencana tersebut untuk saat ini? Iya, BPBD Baru melakukan tim reaksi cepat ya. Mereka menyalurkan bantuan kedaruratan sesegera mungkin. Bantuan kedaruratan itu seperti tenda dan sembako atau logistik untuk mereka konsumsi pada saat situasi seperti sekarang ini. Tenda itu digunakan untuk rumah atau menutupi atap yang bocor atau yang rusak akibat angin tersebut, agar ketika di saat hujan air tidak masuk ke dalam rumah. Jadi ada sebagian rumah warga itu yang telah ditutupi oleh tenda yang disalurkan oleh BPBD. Selain itu logistik berupa air mineral, Indomie, selimut, dan terpal, kemudian alas itu juga disalurkan oleh tim BPBD Baru untuk menanggulangi kedaruratan pada musibah kali ini. Ya, Mbak Ken. Baik, rekan Darullah. Selanjutnya Tribuners, reporter kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan koordinator TRC BPBD Baru, Edi Sanjaya. Berikut kutipannya. Untuk Kecamatan Sopeng Riaja. Ya. Kecamatan Sopeng Riaja itu di Kelurahan Mangkoso ada 20 rumah yang terbagi di Laju dan Wiring Tasik. Di Laju itu ada 9 rumah dan di Wiring Tasik 11 rumah. Ya. 20. Untuk Desa Lawalu ada 4 rumah, itu untuk Kecamatan Sopeng Riaja. Dan untuk Kecamatan Malusu Tasik yang terdampak itu ada 5 rumah. Ada 5 rumah di sana. Jadi jumlah keseluruhan untuk Kabupaten Baru itu 29 rumah. 29 rumah semua. Itu kerusakannya pada bagian apa saja? Kerusakan rata-rata di bagian atap. Bagian ada atap juga yang dinding jatuh. Dan ada yang patah kayu
tiang rumahnya. Kalau anunya jumlah rusak antara rusak berat dan rusak ringan itu sudah ada klarifikasi atau bagaimana? Rata-rata rusak ringan. Rata-rata rusak ringan karena dia terdampak bagian atapnya. Artinya rumah masih bisa ditempati. Oh iya. Cuma kalau anu sendiri dari tindakan sendiri dari BPBD itu apa? Untuk tadi malam kita gerak cepatnya itu penyaluran logistik yang berupa tenda kebutuhan mendesak warga, terus untuk bahan makanannya seperti mie instan siap saji karena untuk masyarakat itu sekarang yang terdampak tidak bisa masak karena rumahnya basah ya. Karena hujan. Jadi semua titik yang terdampak ini mendapatkan bantuan dari BPBD. Jadi dalam hal ini BPBD masih terus siap siaga atau siap bencana? Kami terus siap siaga karena melihat kondisi cuaca juga yang selalu mendung, biasa disertai dengan angin kencang. Itu yang sangat kita khawatirkan karena ada juga beberapa titik di Kabupaten Baru yang tergenang banjir tadi malam. Dengan Bapak siapa ini? Pak Edi Sanjaya, TRC BPBD Kabupaten Baru. Oke, makasih Pak. Itulah tadi hasil wawancara dengan Koordinator TRC BPBD Baru, Bapak Edi Sanjaya. Terima kasih rekan Darullah atas laporan Anda pada hari ini langsung dari Kabupaten Baru dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan melangkah ke daerah selanjutnya, ke daerah Palopo di mana banjir merendam ratusan rumah. Namun seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot siang hari ini. Informasi selanjutnya datang dari daerah Palopo, di mana banjir merendam ratusan rumah di sejumlah titik kelurahan di kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu 28 November 2021 malam. Ketinggian air mencapai lutut hingga perut orang dewasa. Meski air telah surut beberapa jam kemudian, namun lumpur masih memenuhi rumah dan jalanan di ruas kota Palopo. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang berada di lokasi, ada Arwin. Halo rekan Arwin dan selamat siang. Halo rekan Ina dan
Baik, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologis banjir yang terjadi di Kota Palopo semalam? Ya, jadi kami laporkan bahwa banjir terjadi di sejumlah ruas jalan beberapa Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Minggu 28 Oktober 2021 malam tadi. Kejadiannya sekitar pukul 9 malam pukul 21.00 WITA. Ini diakibatkan meluapnya Sungai Latupa dan Sungai Masangan akibat hujan deras yang terjadi dulu dan wilayah bagian kota. Nah, akibatnya banjir sempat merendam ratusan rumah warga dan juga jalanan dengan ketinggian air mulai dari lutut orang dewasa hingga mencapai dada orang dewasa. Nah, air ini atau genangan air berlangsung selama kurang lebih 3 jam atau sekitar pukul 11 sampai pukul 12 itu air mulai surut. Namun karena material lumpur yang ikut terbawa air sungai dan hingga siang ini sejumlah ruas jalan masih dipenuhi lumpur. Begitu, makasih. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi lokasi ataupun rumah-rumah yang terdampak banjir di Kota Palopo? Silahkan rekan Arwin. Ya, pasca surutnya air, warga di membersihkan rumah masing-masing. Namun di titik yang terparah yaitu di Jalan Belimbing, Kelurahan Pemesahan, Kecamatan Muara, ini material lumpur cukup tebal yang menyulitkan warga untuk melakukan pembersihan, dan hingga siang tadi warga masih melakukan pembersihan di rumah masing-masing. Sementara jalanan tepatnya di Jalan Belimbing ini masih dipenuhi lumpur, dan juga kemungkinan beberapa relawan sejak semalam hingga pagi tadi dari beberapa organisasi itu turun membantu warga melakukan evakuasi dan pembersihan. Juga terlihat ada petugas dari PDAM Supply Air Bersih serta dari petugas dari Satpol PP juga turut membantu melakukan pembersihan di rumah warga. Namun karena tebalnya lumpur, hingga saat ini masih menunggu petugas damkar untuk melakukan pembersihan di jalan, ya. Itu akan memakan waktu diperkirakan hingga setengah malam nanti karena ada beberapa ruas jalan yang memang perlu untuk dilakukan pembersihan begitu. Baik, selanjutnya apa solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat dalam penanganan banjir tersebut? Ya, Wali Kota Palopo, Pak Judas Amir, pada saat kejadian malam tadi itu turun meninjau dan melihat kondisi warga dan sampaikan bahwa untuk penanganan banjir yang memang sudah terjadi beberapa pekan terakhir ini setiap hujan deras itu akan dilakukan normalisasi sungai dan juga perbaikan drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih rekan Arwin atas laporan Anda langsung dari Kota Palopo dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, informasi tersebut juga menutup perjumpaan kita dalam live report on the spot Tribun Timur hari ini. Dan saya juga mengingatkan kepada semua Tribuners yang berada dimanapun untuk terus menyaksikan live report on the spot setiap harinya pukul 14.00 di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk tetap menjaga kesehatan. Sekian Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.